Ta'ala menyediakan sebuah bonus yang luar biasa bagi istri yang betul-betul memiliki ciri-ciri yang akan kita sampaikan melalui hadis-hadis Rasulullah ini. Tentunya dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan ini kita melihat minimal 3 hadis, minimal ya, kalau sempat kita baca semuanya, kalau sempat kita sampaikan semuanya. Hadis yang pertama, Rasul bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah, rawahu Tirmizi. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga, rawahu Tirmizi. Mari kita lihat di dalam hadis ini Rasulullah memberikan kabar gembira seorang istri yang dijamin surga. Kenapa dia mendapatkan surga? Dalam hadis ini disebutkan bahwa tatkala wanita itu meninggal dunia, ya, mungkin lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat itu seorang suami ridho kepada istrinya, maka Rasulullah menyebutkan radin tadi, ridho, dakhalatil jannah, maka ia masuk surga. Abu Isa Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Nah, dari hadis ini kita melihat bahwa ciri yang Rasulullah sampaikan perempuan yang dijamin surga dalam hadis ini adalah karena dia adalah istri yang taat kepada suami. Nah, ini ternyata password awalnya. Ya, dia taat kepada suami, dia menjaga hak-hak suaminya, dia senantiasa berbuat baik kepada suaminya, senantiasa menjaga kehormatannya, senantiasa menjaga harta dalam rumah tangganya, senantiasa mengasuh anak-anaknya, senantiasa membelanjakan semua itu berdasarkan dengan cara yang halal dan didapat dari cara yang halal pula. Maka dalam kondisi seperti itu, dalam kehidupan yang dia jalani seperti itu, suami merasa bahagia melihat istrinya yang menjaga hak-hak suaminya. Nah, maka dalam maksud hadis ini ditambah lagi adalah ridho di sini suaminya adalah kepada istrinya, termasuk bahwa dia adalah orang yang beriman. Nah, kalau tadi dia menjaga hak-hak suaminya, ternyata bukan hanya sampai di situ. Dia juga adalah orang yang beriman, tetap menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah nanti dalam hadis yang lain akan disampaikan dengan ciri-ciri yang lain. Nah, sehingga kondisi ridhonya suami kepada istrinya ini adalah berbanding lurus dengan sikap dan perilakunya selama masa hidup bersama suaminya. Sehingga dia dijamin surga karena ridho suami kepadanya. Kemudian dalam hadis ini juga bermakna dia diberikan nikmat surga karena suami ridho kepadanya adalah juga bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Mari kita lihat hadis yang lain. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, yaitu tidak berzina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Wahai para istri, ketahuilah, Anda yang berada di rumah tangga, Anda memiliki sifat-sifat yang mulia dalam hadis yang kedua ini. Ternyata Anda dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti memasuki surga mana saja yang Anda mau masuk. Nah, di sini ditambah lagi ciri khasnya, ditambah lagi kriterianya, yaitu wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Nah, ini hati-hati. Anda sebelum menikah menjaga sholat, bagus. Nah, setelah menikah, ketika Anda menjadi seorang istri, tentunya
banyak kesibukan, banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan, jangan lupa Anda tetap menjaga sholat 5 waktu. Bagi para perempuan tentunya tidak diwajibkan berjamaah, tapi sebaiknya dia menjaga sholat tepat waktu. Itu baiknya begitu. Nah ini luar biasa ya. Wanita, seorang istri yang sholat tepat waktu, dan bahkan dia adalah jadi istri yang merindukan sholat tersebut sehingga dia menunggu waktu sholat. 10 menit sebelum masuk zuhur dia sudah menunggu waktu sholat untuk sholat zuhur. 5 menit sebelum waktu masuk asar dia sudah menunggu untuk sholat asar ya. 5 menit sebelum sholat maghrib dia sudah menunggu untuk sholat maghrib. 5 menit sebelum sholat isya dia sudah menunggu untuk sholat isya. Kemudian 10 menit, 15 menit atau bahkan di waktu sahur setengah jam sebelum masuk waktu subuh dia sudah berada di sajadahnya menunggu sholat subuh tepat waktu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadilah pribadi wanita, jadilah pribadi istri yang menunggu dan sholat tepat waktu. Jangan sampai terjadi sebaliknya, seorang istri yang tidak perhatian dengan sholatnya dan bahkan berani meninggalkan sholatnya, dan ini tidak masuk dalam kategori hadis yang dijamin surga ini. Selanjutnya pelajaran dari hadis ini adalah seorang istri juga yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, di saat dia bisa berpuasa, jaga puasanya. Jangan sampai puasanya itu menjadi berkurang pahalanya atau bahkan tidak sah puasanya. Maka seorang istri juga perlu belajar ilmu syariat. Bagaimana cara berpuasa yang benar, jangan puasa ikut-ikutan. Kemudian kembali disebutkan dalam hadis ini adalah seorang istri yang dijamin surga dan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih surga mana yang akan dia masuk, termasuk adalah istri yang menjaga kemaluannya. Disebutkan dalam hadis. Berarti dia tidak berzina. Nah ini berhati-hatilah. Wahai para istri, ketika Anda telah memiliki suami, maka semua keindahan dan kecantikan Anda itu adalah diperuntukkan untuk suamimu. Jaga. Nah, di sini maka seorang istri juga perlu menjaga pergaulannya. Jangan sampai pergaulannya tersebut menghantarkan dia menjadi istri yang berzina. Nah, termasuk dalam hadis Rasulullah, misalnya Rasulullah menyebutkan iparmu nerakamu. Nah ini hati-hati. Termasuk seorang istri ketika datang orang laki-laki ke rumah, ya tentunya yang tidak halal baginya, ya bukan keluarganya, dan bahkan malah tadi disebut iparnya. Nah ini hati-hati. Seandainya Anda tidak punya suami, suami Anda tidak berada di rumah Anda, maka jangan menerima tamu di dalam rumah. Kenapa? Karena ini berbahaya. Kalaupun Anda terpaksa menerima tamu, maka terimalah tamu di luar rumah dengan sekedar kepentingan, habis itu langsung selesai, jangan berlama-lamaan. Nah ini hati-hati. Nah, bagi Anda yang memiliki istri yang bekerja di perusahaan, bekerja di sebuah tempat, bekerja di sebuah lembaga, maka seorang suami yang soleh akan menasihati istrinya. Perhatikan pergaulan Anda. Jangan sampai dengan alasan kerja, seorang istri terkadang berjalan berdua dengan laki-laki orang atau suaminya dari istri orang. Nah, ini hati-hati. Ya, jagalah pergaulan Anda. Kalaupun Anda harus bekerja di luar rumah, maka jagalah pergaulan Anda. Jangan sampai Anda jatuh kepada perzinaan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan kabar gembira. Menjaga dirinya tidak berzina. Seorang istri yang seperti ini adalah istri yang dijamin surga. Yang selanjutnya adalah juga disebutkan dalam hadis ini adalah seorang istri yang menjaga hak suaminya. Nah ini mungkin insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Hak apa saja yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, demikian juga nantinya hak apa saja yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah ini silakan dipelajari. Nah, di antaranya misalnya dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa seorang perempuan adalah
merupakan pemimpin di dalam keluarganya. Pemimpin apa? Dia yang menjaga kehormatan suaminya. Dia berhak menjaga harta yang ada di rumahnya. Dia berhak menjaga kehormatan keluarganya. Nah, ini penting. Nah, ini bagian daripada di antara hak istri kepada suaminya. Tentunya masih banyak hak-hak yang lain yang harus ditunaikan. Ya, insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Artinya, istri yang taat pada suami, dalam hadis ini disebutkan adalah istri yang menjaga hak-hak suaminya. Selanjutnya mari kita lihat dalam hadis yang lain. Rasul bersabda, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasul menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Kemudian mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Rawahu An-Nasai. Masya Allah. Dalam hadis ini diungkapkan kembali tentang wanita yang terbaik, wanita yang menjadi penghuni surga. Bagaimana sifat dalam hadis ini? Di sini Rasulullah menyebutkan adalah wanita yang apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Masya Allah. Wahai para istri, ada peluang surga bagi Anda. Dalam hadis ketiga ini Rasulullah menyebutkan, bila suami Anda pulang atau saat berada bersama Anda, pastikan setiap suami memandang Anda, berikan kebaikan kepadanya, dia merasa senang ketika memandangnya. Nah, lebih lanjut mungkin kita perlu memahami bagaimana maksud suami ketika memandang istri senang suaminya. Nah, ini tentunya diperlukan sikap dan sifat oleh istri itu sendiri. Di antaranya adalah, jadilah istri yang tidak mudah membantah suaminya. Nah, ini penting. Nah, ini tidak menyenangkan bagi suami manapun. Suami manapun tidak akan merasa senang dan bahagia bila berada bersama istrinya, ternyata istri adalah tukang membantah. Nah, berarti jadilah istri yang penurut. Artinya apa? Sebagaimana dalam hadis sebelumnya itu, semoga dalam hadis ini disebutkan, jika suami memerintahkan, dia tidak menyalahi. Apa yang diperintahkan? Tentunya yang baik-baik. Disuruh tutup aurat, disuruh membaca Al-Quran, disuruh belajar ilmu syariat, disuruh menjaga anak-anaknya, kemudian disuruh untuk yang baik-baik. Nah, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh suaminya yang baik-baik seperti ini, hendaknya kalau ingin seorang istri tersebut menjadi penghuni surga, maka taatilah perintah suaminya. Tapi ingat, selama perintah tersebut bukan pada kejahatan. Karena ada hadis Rasulullah menyebutkan, la ta'ata li makhlukin, tidak boleh taat kepada makhluk bimaksiatillah. Misalnya, mudah-mudahan ini tidak terjadilah. Suami bilang sama istrinya, perhatikan kau tiap hari menutup aurat. Cobalah sesekali buka aurat. Nah, ini bukan perintah yang baik. Maka seorang istri berhak mempertahankan auratnya dan berhak memberikan nasihat kepada suaminya bahwa aku ingin menjadi istri yang solehah. Kenapa harus buka aurat? Nah, ini contoh. Tidak wajib itu ditaati. Atau perintah-perintah lain yang tidak baik, apapun bentuknya. Disuruh mencuri misalnya, disuruh berbohong, dan semisalnya. Nah, perintah suami seperti itu tidak perlu ditaati karena itu tidak baik. Karena Rasulullah dengan tegas mengatakan, la ta'ata li makhlukin bi maksiatillah. Apabila suami memerintahkan yang tidak baik seperti itu, maka seorang istri berhak menasihati suaminya. Tapi sebaliknya, Masya Allah, kalau perintah itu baik, dengarkan, laksanakan. Kenapa? Itulah yang akan membuat suami lebih tenang, lebih bahagia bersama istrinya. Kemudian, di ujung hadis ini Rasulullah juga menyebutkan bahwa termasuk
istri yang menjaga harta keluarganya atau harta suaminya. Masya Allah. 3 hadis ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, bagaimana Rasulullah memberitahukan sebuah kabar gembira. Ternyata seorang perempuan yang telah melepaskan jomblonya, artinya bukan lagi sendiri, tidak lagi membujang, kemudian dia menikah. Saat dia menikah, dia memiliki seorang suami, maka ketahuilah, wahai para istri, ternyata Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Anda, bahwa Anda termasuk di antara wanita yang akan dijamin surga. Maka jagalah beberapa hal. Jadilah pribadi istri yang beriman kepada Allah, jaga ketaatan dan kesolehanmu. Kemudian jadilah pribadi istri yang senantiasa taat kepada suami ketika suami memerintahkanmu, selama perintah tersebut dalam kebaikan.